Saya berharap kepada pertama pelaku UMKM ini karena event ini adalah event yang menjadi branding Kabupaten Blora dalam rangka untuk mendorong memberdayakan UMKM, manfaatkan sebaik-baiknya. Artinya waktu yang ada mulai dari jam setengah 3, jam 2 sampai jam 21 malam, harapannya itu bisa dimanfaatkan. Nantinya UMKM mulai naik kelas itu kan ini luar biasa. Mulai tanggal 5 sampai 25 Ramadan nanti ini kan pertumbuhan ekonomi yang akan persebaran uang harapannya kan, begitu kan luar biasa. Ini karena di samping kegiatan Bazar Ramadan diikuti oleh teman-teman pelaku usaha baik kuliner, fashion maupun kriya. Ini kan kita juga menghadirkan talkshow untuk beberapa OPD. Mungkin juga talkshow dari OPD maupun instansi vertikal yang ada di Kabupaten Blora. Selamat datang di podcast Urip Urup. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel podcast kami. Kali ini dalam rangka Gebjar Ramadan, kami sengaja ini menemui Kepala Diperindak KOP Kabupaten Blora, Pak Keswoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Keswoyo? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pemirsa selalu dimudahkan segala urusannya, selalu segera dikabulkan doa-doanya, apalagi ini di bulan Ramadan yang bulan penuh barokah, penuh pengampunan, berkah dan lain-lain. Pak Keswoyo, ini di belakang ini kita ya, ini kan ada sejumlah tenda-tenda ini kalau nggak salah ini dalam rangka untuk Gebjar UMKM dalam rangka Ramadan, begitu ya Pak Keswoyo? Iya siap Pak Urip. Rencana mau dibuka kapan ini Pak Keswoyo? Jadi gini Bapak, ini kegiatan ini adalah dalam upaya pemerintah Kabupaten Blora untuk memberdayakan UMKM, bahkan ini adalah kegiatan rutin. Ini tahun yang keempat. Tahun yang keempat. Tahun yang keempat Jadi awal mulai dari beliau Pak Arief ini memang semangat sekali dan perhatian sekali terhadap UMKM. Maka jabatan pertama itu langsung mendorong UMKM untuk terus ditingkatkan dan diberdayakan. Di antaranya melalui kegiatan Gebjar atau Bazar Ramadan. Nah ini untuk tahun ini 1446 Hijriah ini akan dibuka Pak Bupati nanti tanggal 5. Tanggal 5 Ramadan. Cuman pedagang diharapkan bisa loading di tanggal 3. Tanggal 3 berarti hari ini sudah diharapkan sudah bisa loading. Iya, hari ini mungkin loading, besok pagi sudah mulai melakukan aktivitas untuk besok sore lah. Sampai berapa hari? Ini direncanakan sampai tanggal 25. Sehingga kurang lebih sekitar 23 hari. Sebelum kita masuk nanti berbagai acara ini dalam rangka gini Pak Kepala Dinas. Ini kan meskipun ini rutin, kebetulan beliau itu sejak Bupati Blora ini Pak Dr. Arif Roman menjabat Bupati Blora, itu kan memang benar-benar perhatian di persoalan UMKM. Betul. Apalagi ini di program beliaunya di 9 program 99 hari, bagaimana pemberdayaan UMKM sesuai visi misi beliau Bupati dan Wakil Bupati itu, bahwa nantinya UMKM mulai naik kelas itu kan ini luar biasa. Mulai tanggal 5 sampai 25 Ramadan nanti ini kan pertumbuhan ekonomi yang akan persebaran uang harapannya kan, begitu kan luar biasa. Saya mungkin secara detail bisa dijelaskan Pak Kadin, ini kira-kira berapa setan, terus jenisnya kayak apa ini nanti? Jadi ini untuk tahun ini kita buka tenan 80 ditambah 7 berarti 47 tenan. Sementara untuk UMKM yang terlibat ini ada sekitar 80, berarti 70 ditambah 14 84 ditambah 7 berarti 91, hampir 100-an lah. Nanti tentunya harapannya ini bisa mengangkat perekonomian utamanya pelaku UMKM dalam mencari berkah di bulan Ramadan ini. Amin. Jadi nanti ini di seputar alun-alun nih. Jadi ini untuk kegiatan ada di panjang alun-alun dan tentunya juga banyak peminat yang
belum bisa dapat cover ya. Oh. Artinya harapannya nanti bisa partisipasi dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Untuk Jadi mungkin karena keterbatasannya Nas, jadi tempat tenda belum semua pelaku UMKM itu bisa nanti terakomodasi. Ya. Tapi harapannya meskipun nggak dapat tenda, mereka juga bisa berjualan di sekitar alun-alun. Iya, atau mungkin kalau mungkin berarti pemuda sebatas Boleh, kalau Je. memang yang namanya berkah Ramadan, Ya, itu berkah kan Ramadan. luar biasa. Mereka terdiri dari berbagai jenis. Jadi ada kuliner, ada fashion, juga nanti tahun ini agak sedikit berbeda. Ya. Setiap hari juga kita bisa sampaikan kepada masyarakat Pak Urip untuk bisa datang karena kita tambah dengan tebus sembako gratis. Ya, setiap hari seperti arti 20 hari ya. Ya. Mulai dibuka sampai 25 kita selalu ada tebus sembako gratis. Cuma mungkin harinya tidak setiap hari atau kalau tebus sembako gratis ini setiap hari. Setiap hari. Ya, kita sediakan untuk 100 paket. 100 paket. Berarti artinya selama kegiatan ada sekitar hampir ya 2000 lebih lah. Ya, tapi paling tidak ini mengantisipasi Pak Kadin karena jumlahnya yang terbatas untuk sembako gratis itu. Bukan gratis, tebus murah. Tebus tebus murah. murah, ya. Itu nantinya kan ya tentu barangkali menimbulkan antrian yang panjang. Itu sistemnya gimana itu nanti? Jadi gini, memang ini dalam upaya untuk apa istilahnya sedikit meringankan dari beban-beban mereka, utamanya yang dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Ya. Di satu sisi nanti kita juga akan gelar di beberapa titik untuk event Gebiar Ramadan ini. Memang kita sediakan untuk setiap hari 100 paket. Ya. Artinya untuk 100 paket ini kalau memang habis besok lagi berarti ada 100 lagi. 100 lagi. Berarti kalau memang dapat silakan untuk datang biar ini ramai juga. Itu harapan kita gitu. Bayangan saya ini jumlah 100 itu pasti sedikit lah. Sedikit ya bisa. Cuma lah ini sistemnya mereka antri atau mungkin dari Dindakap sendiri ya juga sudah mempunyai peta potensi itu yang kira-kira tembus gratis gimana itu? Jadi gini, kita prioritaskan hari ini karena di samping kegiatan Bazar Ramadan diikuti oleh teman-teman pelaku usaha, baik kuliner, fashion maupun geria. Ini kan kita juga menghadirkan talkshow untuk beberapa OPD, mungkin juga talkshow dari OPD maupun instansi vertikal yang ada di Kabupaten Blora untuk mensosialisasikan program kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya ini juga membawa masa sasaran. Nah ini yang kita prioritaskan itu yang pertama itu dulu. Ya di samping itu kalau memang harapan kita nanti dari teman-teman yang ada di OPD maupun yang ada utamanya juga yang golongan bawah lah jangan jauh. Mungkin golongan 1, 2 lah ya atau mungkin P3K itu bisa kita menikmati. Nah selebihnya mungkin untuk masyarakat. Begini masyarakat ini kan selamat mulai tanggal 5, 25 di Gebiar UMKM Ramadan ini tiap harinya ada berkah sembako tebus murah. Harapannya ini tiap hari 100 dan nanti besok pagi 100 lagi 100 sampai lagi, akhir. Sampai nanti akhir ini barangkali nanti bisa agak membantu ini kesempatan ini bisa ditangkap. Ini Pak Kadin kembali. Selain itu saya mendapat informasi di Gebiar Ramadan seperti tahun-tahun yang kemarin itu juga ada nanti ajangnya OPD, mereka setiap malam mungkin mensosialisasikan program-programnya dalam hal untuk membangun Blora, memberi layanan maksimal kepada warga Blora. Apakah untuk tahun ini masih berlaku Pak? Tetap cuman kita kolaborasikan, jadi untuk mungkin ada beberapa instansi vertikal yang kita libatkan juga, mungkin PLN, mungkin pertanahan, itu kan instansi vertikal sih. Terus juga dari lembaga-lembaga instansi BUMN, itu kita libatkan. Di samping itu acaranya biasanya sore. Jadi sore menjelang buka. Menjelang berbuka, ya. Diharapkan juga dari PBD ini nanti juga bagi takjil untuk kepada masyarakat. Berbagilah. Mari kita meraih sebuah berkah di Ramadan ini dengan berbagai cara kan begitu Nah, itu. Terus di satu sisi juga
harapan kita ini nanti bisa memberikan edukasi kepada masyarakat juga. Tetap itu kita laksanakan, Ya, Pak Kaji. Nggih, betul itu artinya nanti misalnya ini PLN nanti terlibat. Ya. Paling enggak di situ ada sosialisasi memberi penerangan kepada warga masyarakat. Ya. Pertama, mungkin tentang bagaimana sambungan baru atau bagaimana untuk meminimalisir resiko kebakaran dan itu termasuk mungkin dari perizinan ini kan sudah mengarah ke digitalisasi perizinan. Terus paling tidak ini selama bulan Ramadan kan tentu jam pelayanan juga berbeda ya dengan biasanya disosialisasikan. Termasuk ini Pak Kadin, apakah di tahun ini nanti di Gebyar UMKM ini nanti juga ada panggung terbuka bagaimana itu untuk menampung ajang kreativitas anak-anak itu masih Pak Kadin? Siap. Jadi artinya kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita baik dari SD, TK, PAUD dan SMP dan MTS. Untuk menampilkan di ajang kreasi untuk yang anak-anak PAUD mestinya pra acara di jam 2:30, sementara yang untuk sekolahan SD, SMP, MTS itu nanti setelah sholat tarawih. Ya tetap kita. Dan di sesekali nanti di setiap minggu ada namanya midnight sale. Jadi artinya kita bekerja bersama dengan toko modern untuk menjual produknya dengan harga murah, tapi dalam momen-momen tertentu. Mungkin 15 menit pertama semua produk kita turunkan 10%. Itu kita coba untuk kita garap seperti itu. Pemirsa, ini bagi warga Blora dan sekitarnya, ini kan ada beberapa peluang untuk mendapatkan rezeki, kesempatan dengan programnya Gebyar Ramadan UMKM ini. Mungkin selain itu, Pak Kadin? Di samping itu, kegiatan ini memang harapan kita itu bisa menjadi ciri khas Kabupaten Blora Terus dalam upaya untuk meningkatkan UMKM naik kelas sebagai upaya kita karena perhatian Pak Bupati sangat luar biasa, sehingga harapan kami kita berharap dari teman-teman UMKM bisa menangkap kesempatan ini. Di satu sisi juga ini nanti juga kita akan libatkan komunitas. Mungkin malam minggu lah katakanlah ini. Nanti mungkin komunitas senam bisa datang di sini biar rame-rame dengan mungkin ketebangan kenangan atau mungkin seperti apa itu jika ini yang kita harapkan masyarakat ikut terlibat di dalam event ini. Jadi event ini bukan milik pemerintah tapi milik masyarakat Kabupaten Blora. Artinya momen ekonominya masuk, momen pertunjukannya, pagelaran itu juga masuk, sehingga kan ini benar-benar nanti multiplier efeknya luar biasa. Ini sekedar kilas balik. Harapannya di transaksi yang tahun-tahun kemarin itu setiap ada Gebyar UMKM gini mungkin tercatat nyampe berapa itu Pak Kadin? Jadi ya tidak harus pasti sekitar. Kisarannya jadi biasanya itu di angka 650 miliar. Ini selama 20 hari. 650 juta. Oh iya. Oh ini itu udah luar biasa itu kalau. Tapi harapan kita paling tidak tahun ini bisa 1 M atau lebih lah. Insya Allah kalau gitu yang terpenting gini Pak Kadin nanti cuaca ini mendukung, gitu kan. Terus termasuk saya yakin beberapa momen ada tebus murah, terus kerjasama dengan beberapa pihak ketiga untuk nanti membuka stand di sini atau menjual barang dagangannya dengan harga murah ini kan bisa memantik lah yang kayak gitu itu. Mungkin imbauannya kepada warga masyarakat Pak Kadin terkait nanti ini secara resmi kan dibuka Pak Bupati tanggal 5 dan pelaksanaannya sampai 25, tapi harapannya sejumlah pelaku UMKM mereka sudah mulai loading tanggal 3 paling enggak besok atau sore lah bisa sore atau mungkin hari ini mereka mungkin mulai siap-siap ada yang menata atau kan boleh lah. Harapannya kayak apa nih Pak Kadin? Jadi saya berharap kepada pertama pelaku UMKM ini karena event ini adalah event yang menjadi branding Kabupaten Blora dalam rangka untuk mendorong memberdayakan UMKM, manfaatkan sebaik-baiknya. Artinya waktu yang ada mulai dari jam 2:30 jam 2 sampai jam 21 malam harapannya itu bisa dimanfaatkan. Sehingga suasana tetap pergerakan ekonomi menjadi
menjadi berjalan itu yang pertama. Yang kedua kepada masyarakat. Ya. Karena ini kami berbeda dengan tahun-tahun yang lain, ada tebus murah, ada midnight sale, juga kami melibatkan beberapa komunitas. Mari kita ramaikan, mari kita dukung bersama kegiatan ini menjadi kegiatan yang ditunggu dan diharapkan masyarakat. Harapan kita seperti itu. Ya. Saya yakin insya Allah sukses. Amin, ini karena amin, nyuwun sewu. Dari pelaku UMKM ini kan event tahunan, rutin. Mereka itu sangat-sangat menunggu momen-momen yang kayak gini dalam artian untuk apalagi ini di bulan Ramadan. Mengambil berkah dari Ramadan itu kan luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah diprogramkan beliau Pak Arif mulai ini tahun keempat ya. Tahun keempat. Sekiunya dalam hal ini di Perindakop dan Dekranasda ya kerjasamanya dari Dekranasda ini benar-benar nanti bermanfaat bagi warga masyarakat karena mungkin ini sesuai dengan prinsip atau slogan dari podcast kami Pak Kadin. Urip itu harus urup. Urip itu harus menyala, urip itu harus berguna bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi orang lain karena sebaik-baiknya sebetulnya sejatinya sebaik-sebaiknya orang itu yang berguna untuk bagi orang lain. Ini kan luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat itu nanti akan terlayani, artinya bisa menikmati areal di Gebyar UMKM ini nanti bisa termasuk pelaku UMKM ini akan tumbuh semangatnya mereka akan tumbuh semangatnya. Sudah saatnya UMKM di Blora itu naik kelas. Itu sudah saatnya. Mungkin yang terpenting adalah konsistensi karena apa di persoalan perizinan halal dan lain-lain ini kan lintas OPD sudah jadi satu di MPB. Sudah jadi satu dan cenderung di persoalan perizinan sangat mudah lah. Mudah dan tidak berbayar. Nah, mudah dan tidak berbayar ini kan luar biasa. Bahkan kalau mungkin nanti ada kesulitan kan bisa lah itu nomor yang harus dihubungi untuk mengurus itu. Terima kasih Pak Kadin di Perindakop. Boleh saya menyampaikan satu? Boleh. Jangan 1, 2, 3 boleh. Bukan. Ini karena kemarin kan banyak dari UMKM yang mendaftar Pak. Karena keterbatasan fasilitas yang kami sediakan. Yang pertama dan utama saya ucapkan nyuwun pangapunten dan minta maaf kepada teman-teman pelaku UMKM yang tidak kebagian setas juga. Ini banyak yang wah ini saya pengen meramaikan Pak dengan keterbatasan. Akhirnya kalau mungkin bisa istilah berjualan mungkin bisa di sekitar alun-alun monggo lah, tetapi untuk fasilitas yang kita sediakan karena terbatas kami secara pribadi maupun dinas dan Dekranasda tentunya mohon maaf atas ketidaknyamanan dan mungkin belum bisa terlayani saya untuk tahun ini. Insya Allah itu kalau permintaan maaf itu pastilah itu dikabulkan. Yang terpenting mereka masih diberi kesempatan untuk mungkin berjualan secara mandiri, mungkin dia bawa tenda sendiri atau dengan jualannya gitu. Itu tidak terbatas Pak. Monggo silahkan, artinya selama sepisnya memungkinkan itu itu ya menjaga nih dalam artian ini memang fasilitas ini kan terbatas. Nek ora kumanan jangan sampai nanti muncul bahan cinde, bahan siraga karena benar-benar ini terbatas toh. Untuk pelaku UMKM lain yang barangkali tidak kumanan tempat atau enggak nanti diberi kesempatan seluas-luasnya mereka untuk tetap menjajakan dagangannya di sini. Sekian Pak Kadin, mudah-mudahan podcast kita hari ini di puasa yang kedua teriknya matahari juga luar biasa. Ini membawa berkah dan kemanfaatan bagi masyarakat Blora. Intinya saya sepakat di nahkodai Pak Keswaya di Perindakop ini saatnya UMKM Blora naik kelas gitu ya. Demikian pemirsa, barangkali ada tutur kata saya yang kurang berkenan mungkin juga dari Pak Kepala Dinas di Perindakop yang kurang berkenan. Saya mewakili beliaunya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nawa itu saya, nawa itu kami, nawa itu channel kami adalah kita berbuat kebaikan, berbuat
sesuatu bisa bermanfaat bagi lingkungan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.